Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini kita akan berada di room praktik coaching yang kedua. Saya bertindak sebagai host dan Ibu Risna bertindak sebagai coaching. Ya, Ya. jadi kita mulai ya saja Bu Ibu Risna. Siap, Bu. Ya. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Ibu Risna hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, hari ini Ibu Risna kan sebetulnya sudah berkomunikasi dengan saya. Apakah saya mempunyai waktu hari ini, dan saya alhamdulillah mempunyai waktu, dan yang ingin saya tanyakan apa yang Ibu akan utarakan sama saya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Ibu Nima atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Begini Bu Nima, saya ingin bercerita. Di lembaga saya itu ada 3 orang guru, 1 rekan guru, dan 1 kepala sekolah. Nah, untuk keseharian kami ini terkait tanggung jawab kami sebagai seorang guru itu, Bu, menurut penilaian saya, rekan saya itu agak kurang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Ya, sangat luar biasa apa yang Ibu Risna sampaikan, dan kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama yang Ibu rasakan? Iya Bu, terkait tanggung jawab ini sebagai guru, menurut saya rekan saya ini agak kurang Bu. Seperti contoh ketika dalam kegiatan pembelajaran, rekan saya ini terlihat kurang siap. Terlihat pada saat kegiatan pembelajaran akan dimulai, beliau lebih sering ke kelas saya, sering menanyakan hari ini kita akan membelajarkan apa, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa rekan saya ini kurang kurang maksimal Bu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Ya, oke, benar sekali. Saya sangat merasakan juga apa yang Ibu Risna rasakan pada saat ini, dan saya ingin menanyakan sudah berapa lama ini terjadi? Oh, kalau saya Bu, saya kan ini sudah yang ketiga kalinya saya dipindah tugaskan. Nah, saya bermitra dengan rekan saya ini di sekolah yang baru ini sudah sekitar 4 tahun, dan dalam kurun waktu 4 tahun ini Bu, seperti maksudnya dalam peningkatan kinerjanya itu masih agak kurang Bu, seperti itu. Oh ya, ya, karena ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, jadi langkah apa yang telah Ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan ini? Oh, begini Bu Nima, ini kan saya sudah 4 tahun bekerja sama dengan beliau. Nah, saya mau cerita sedikit, pada awal-awal saya dipindahkan ke situ, ternyata memang kinerja beliau itu memang sangat menurun sekali. Seperti contoh, tadinya beliau itu datangnya agak sedikit terlambat, tidak selayaknya seperti guru-guru kebanyakan. Nah, misalnya pada waktu piket itu, kalau jadwal piket di kami itu minimal itu guru akan hadir pada pukul 6:30. Nah, rekan saya ini di awal saya dipindahkan di situ, beliau kadang datang nanti sudah pukul 8:30, sudah setengah 9 beliau hadir di sekolah. Nah, ini kan akan mengganggu pembelajaran, terus juga mengganggu berpengaruh kepada kehadiran anak-anak. Nah, alhamdulillah setelah
kami bermitra dengan beliau, satu sekolah dengan beliau, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan. Artinya untuk kehadiran tersebut beliau sudah bisa datang lebih awal. Tapi bagi saya itu masih masih kurang, Bu. Saya ingin beliau untuk lebih meningkat lagi dalam kinerjanya. Ya, bagus sekali apa yang Ibu Risna sampaikan. Dan menurut Ibu, apa yang belum Ibu lakukan selama ini untuk Kalau mengatasi masalah ini? Baik Bu, karena ini sudah menjadi permasalahan kami di lembaga, otomatis ini juga sudah ada hubungan dengan kepala sekolah. Nah, langkah-langkah yang sudah saya tempuh ini, kalau menurut saya berada di posisi skala angka 1 sampai 10, mungkin alhamdulillah saya sekarang sudah di angka 8. Nah, masih ada lagi angka 2 yang ingin saya capai, yaitu tadinya beliau sudah belum bisa datang tepat waktu sesuai jadwal piketnya. Alhamdulillah, karena saya juga sudah melapor kepada kepala sekolah juga sudah sering menyaksikan beliau datang terlambat. Maka kepala sekolah dari laporan dan hasil pengamatannya sudah melakukan peneguran langsung kepada rekan saya ini. Katanya kalau piket itu diusahakan agar ibu bisa datang tepat waktu. Itu sudah alhamdulillah sudah agak sedikit peningkatan. Dan untuk yang berikutnya ini masih terkait dengan kesiapan beliau dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini menurut saya yang harus perlu lebih ditingkatkan lagi. Ya, bagus sekali apa yang Ibu Risma sampaikan, karena kita sebagai sesama rekan kerja, kita tidak bisa menegur langsung rekan kerja kita karena itu juga bukan merupakan wewenang kita. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang Ibu Risna lakukan, yaitu bisa bercerita dengan kepala sekolah. Dan yang saya ingin tanyakan, selain kepala sekolah, siapa saja yang Ibu libatkan dari permasalahan ini? Terima kasih Bu. Berhubung kami di sekolah itu hanya bertiga, maka yang utama saya sampaikan tentang permasalahan ini kepala sekolah, Bu, supaya saya di situ tidak dianggap menyalahi kepala sekolah. Makanya yang lebih utama saya sampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah. Beliau juga tahu tentang permasalahan ini. Makanya untuk pelibatan orang ini kami lebih ke intern sekolah, yaitu antara hubungan sesama guru dan kepala sekolah. Makanya kepala sekolah juga ketika melakukan pembinaan itu sekalian dengan saya, supaya tidak ada kesan bahwa kepala sekolah tersebut pilih kasih kepada bawahannya. Seperti itu, Bu. Ya, ya, sangat luar biasa. Dan yang untuk rencana Ibu ke depan, kira-kira seperti apa dan bagaimana? Ya Bu, ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk penyelesaian masalah tentang rekan kerja saya ini yang menurut kami itu kinerjanya masih agak di bawah. Tadi saya sudah sampaikan itu, kepala sekolah sudah menegur secara langsung. Saya sudah memberikan contoh bahwa setiap piket itu seharusnya datang lebih awal sebelum anak-anak melaksanakan tugas-tugas seorang guru piket dengan baik. Maka yang perlu saya lebih tingkatkan lagi, yang saya harapkan dari rekan saya untuk meningkat ini, yaitu kesiapan beliau dalam melaksanakan pembelajaran. Terus yang kedua itu beliau lebih respon kepada murid-murid, karena selain dari beliau lalai dalam kesiapan mengajar, beliau juga
kurang sedikit respon dengan murid, artinya beliau kurang mampu dalam merangkul murid, makanya terkadang murid-murid itu kurang respon dengan beliau pada saat mengajar. Mungkin sesuai penglihatan saya itu karena beliau juga kurang sedikit respon dengan murid. Itu yang harus maksudnya saya berharap itu bisa lebih ditingkatkan dari rekan kerja saya ini. Ya, bagus sekali karena ini menyangkut seseorang, menyangkut diri seseorang, dan kita sebagai guru juga kita harus bisa, saya sangat apresiasi dengan Ibu Risma karena sudah bisa memanage diri, karena di tempat kita bekerja kita harus juga berkolaborasi dengan dunia kerja, dan Bu Risma kan sudah menyampaikan rencana yang akan dilakukan. Kira-kira kapan itu rencana yang akan dilaksanakan? Uh, untuk rencana saya agar rekan saya ini dapat meningkatkan kinerjanya, Bu, saya berencana untuk berbagi dengan rekan saya ini. Misalnya ketika saya lihat ini beliau itu mengakibatkan beliau tidak siap saat mengajar itu karena perangkat pembelajarannya juga tidak siap. Makanya saya akan berusaha berbagi tentang bagaimana kalau dilihat beliau itu kurang paham dengan cara penyusunan perangkat pembelajaran. Terus beliau juga kurang respon dengan anak-anak. Makanya untuk yang pertama ini saya akan berusaha untuk memberikan sedikit bantuan berupa tutor sebaya untuk merancang pembelajaran, sama-sama duduk untuk merancang pembelajaran, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua ini tentang respon kepada murid, saya akan lebih memberikan masukan bahwa beliau agar lebih dekat lagi dengan murid dan lebih respon kepada murid-murid beliau, supaya murid-murid kami supaya hubungan emosional antara guru dan murid itu bisa dibangun lebih baik lagi. Ya, kapan yang pastinya itu kapan? Kapan itu akan dilaksanakan? Karena dari cerita Ibu Rika yang saya dengar ini, karena begitu banyak anak-anak yang membutuhkan pantauan atau ini dengan guru, jadi kira-kira kapan? Yang pastinya itu kapan? Baik Bu, karena permasalahan ini sudah maka saya akan berusaha untuk dapat melaksanakan rencana saya ini dengan secepatnya, mengingat juga tidak lama lagi kita akan masuk ke semester genap, maka saya akan segera memulai untuk pelatihan tutor sebaya ini Bu, untuk sama-sama duduk merancang pembelajaran yang akan kami laksanakan di semester genap nanti. Dan untuk motivasi beliau supaya lebih dekat lagi dengan murid, itu mungkin akan saya laksanakan praktek secara langsung Bu, sehingga beliau bisa, artinya saya di sini akan seperti menjadi teladan bagi beliau, bagaimana cara saya merangkul anak, menyambut anak, terus merespon kepada anak-anak, mungkin dengan cara seperti itu Bu. Dan insya Allah rencana saya ini akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, bagus sekali rencana yang Ibu Risma sampaikan. Insya Allah, kalau misalnya menurut Ibu apa rencana tersebut berhasil? Terima kasih Bu Nima. Jika melihat dari beberapa langkah yang telah saya ambil, seperti menangani masalah beliau ketika beliau agak datang sedikit terlambat dari jadwal pikirnya,
Saya lihat dari masukan saya kepada kepala sekolah, alhamdulillah beliau sudah bisa merubah itu dan bisa datang lebih awal dari waktu piket. Nah, saya ini di sini pun akan harus optimis bahwa rencana saya itu pasti akan berhasil jika saya laksanakan dengan sungguh-sungguh dan ada kerjasama dengan beliau. Artinya ketika saya akan menjadi seorang tutor sebaya kepada beliau dalam merancang pembelajaran, jika beliau bersungguh-sungguh mengikuti hal tersebut, pasti permasalahan beliau terkait dengan kesiapan mengajarnya akan terselesaikan. Ya, Seperti itu, Ibu. ya, bagus sekali apa yang langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan setelah permasalahan ini selesai. Ketika rekan Ibu Risna sudah bagus, sudah ada perubahan, setelah perubahan itu sudah ada, apa yang akan Ibu Risna, langkah apa yang Ibu Risna ambil selanjutnya? Uh, Baik Bu, tentunya jika permasalahan rekan sejawat saya ini bisa saya selesaikan, tentunya beliau akan lebih cara mengajar beliau, cara beliau dalam merangkul anak-anak itu tentunya akan sangat meningkat dan akan lebih baik lagi, dan itu merupakan harapan saya yang sangat besar karena jika itu terjadi maka proses pembelajaran di sekolah kami terutama di kelas beliau pun akan sangat bagus. Artinya anak-anak akan semakin semangat belajar dengan beliau, terus otomatis juga kehadiran anak pun akan maksimal Bu. Nah itu harapan saya dan ukuran keberhasilan saya di situ jika beliau mampu merubah cara pikir beliau terhadap kesiapan mengajar, cara merespon anak-anak itu merupakan tolak ukur saya dalam menilai keberhasilan rencana saya. Terima kasih. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu laksanakan di sekolah nanti dan insya Allah rencana yang akan Ibu Risna laksanakan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Ibu Risna. Jadi saya ingin kalau misalnya sudah ini berjalan dengan baik sesuai harapan Ibu, saya ingin meminta informasi lebih lanjut lagi bagaimana perkembangannya ke depan. Siap Bu, siap. Insya Allah saya akan kabarkan hasil dari percakapan kita ini Bu, terkait dengan penyelesaian masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya, kesempatan yang Ibu berikan untuk mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih Ibu Nima. Ya, sama-sama Ibu Risna karena apa yang Ibu Risna sampaikan juga ini menjadi pembelajaran buat saya karena kita sebagai manusia biasa pasti ada kesenjangan sosial di antara rekan-rekan kerja dan itu bisa menunjukkan jiwa semangat saya sebagai teman cerita oleh Ibu Risna. Jadi sama-sama ya kita sudah mendengarkan percakapan tadi yang Ibu sampaikan dan insya Allah tetap semangat Ibu Risna menjalankan rencana ini ya. Oke, ya sudah selesai juga Ibu Risna. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Nima. Ya, demikian posting hari ini dan kita akan masuk pada refleksi Ibu Risna. Jadi saya minta kesediaan Ibu Risna untuk menyampaikan refleksinya. Ya, terima kasih Bu terkait kegiatan latihan coaching kita pada hari ini. Refleksi diri saya yaitu seperti ada pertanyaan pemantiknya, apa yang sudah berjalan lancar dengan baik selama percakapan ini. Alhamdulillah saya merasa komunikasi saya dengan Ibu selaku coach itu berjalan asik dan penuh kehangatan, sangat baik tanpa gangguan apapun. Terima kasih Bu. Yang berikut di sini ada apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Menurut saya
yang perlu ditingkatkan dari kegiatan coaching ini, yaitu kita pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu lebih bisa berbobot lagi, sehingga dapat menggali rencana-rencana atau ide dari saya sebagai seorang coach. Alhamdulillah secara keseluruhan pertanyaan yang Ibu berikan sudah sangat baik. Yang berikut untuk kehadiran penuh, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan itu. Kehadiran Ibu sudah sangat maksimal, sudah bisa memahami permasalahan yang saya hadapi, dan saya pun bisa bercerita dengan santai terkait permasalahan yang saya hadapi. Dan untuk refleksi diri yang terakhir, yaitu yang perlu diperbaiki, mungkin kita akan sama-sama terus berlatih dalam seperti keadaan sekarang ini, seperti saya dalam mencari ide-ide tentang permasalahan yang saya hadapi. Terus Ibu juga mungkin akan terus berlatih tentang cara-cara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Alhamdulillah refleksi saya, proses coaching ini berjalan lancar. Ibu bisa memahami permasalahan yang saya hadapi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu atas sesi coaching kita hari ini. Ya, sama-sama Bu Risna ya. Demikian praktik coaching kami dari kelompok 3. Ya, jadi untuk selanjutnya kami berdua akan lebih mempermantap lagi tentang coaching ini. Ya, sama-sama Ibu Nima. Semangat untuk melatih diri menjadi coach yang lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah